bergabung. Wah, sudah banyak yang memantau sepertinya teman-teman. Pak Ivan, mari kita live bersama. Bentar nih. Wah, kok ditolak nih sama Pak Ivan nih? Ivan. Jadi ini teman aku selama di kuliah dan beliau sekarang jadi dosen di biologi IPB dan alhamdulillah mau bantu sharing atau berbagi ilmu deh. Halo, Halo, Mbak Ruri. halo. Ini manggilnya gimana nih? Gue manggilnya gimana nih? Pak, Kak, atau Bro? Bro, boleh. Oke, kita manggilnya kakak dosen aja ya. Gue agak segen manggilnya Pak gitu nanti berasa bangkotan lagi. Ya, Mbak Ruri, Ya, apa kabar? oke. Nih gue kenalin dulu nih ya, kenalin narasumber nih ya, nggak apa-apa ya. Oke, ini Pak Ivan. Pak Ivan ini dosen biologi IPB yang sekarang sedang studi di Jepang ya, Pak? Ya, Iya, Bro. betul. Oke, jadi kakak dosen ini sedang studi di Jepang dan beliau ini expert banget tentang dunia panjai ya, dunia jamur lah atau cendawan atau apapun itu. Nah, jadi Nektar ini akan mengadakan kuis tentang panjai. Oke, nah tentang panjai dan sebelumnya simak dulu nih kuliah berapa nih? Kultum atau kuliah 7 jam nih? Kuliah Boleh, via boleh. Instagram ya, Instagram Ya, live dari Pak Ivan. Oke, oke halo ya Sobat Nek. teman-teman ya, wow udah lumayan banyak nih yang hadir. Aku ada beberapa pembahasan, jadi aku akan bertanya ke kakak dosen, Kak Ivan. Nanti Kak Ivan Mbak akan Ruri, menjelaskan lah gitu, apa yang aku halo. tanyakan. Suaraku kedengaran Jelas nggak? nggak? Di sana? Suaraku? Aku sih kedengeran, kedengeran Oke. ya. Kalau nggak Oke, kedengeran, teriak, siap. teriak. Nah, oke. Oke, ini ada 100 pertanyaan nih sebenarnya, tapi aku seleksi. Jadi pertama-tama tuh kita pengen tahu tuh, kalau aku sedang googling nih ya, fungi adalah atau jamur adalah, terus nanti di Wikipedia sekalipun itu akan muncul kalimat adalah sejenis tumbuhan atau salah satu bagian dari tumbuhan. Nah, gitu. Nah, tolong jelasin deh, kakak dosen, sebenarnya fungi itu apa sih? Jamur itu apaan gitu? Sayur kah, tumbuhan kah, atau apa gitu? Oke. eh, Halo Sobat Nektar semua ya. Ini bilangnya Sobat Nektar ya. Naturalista. Ya, oke, naturalis. Terima kasih kesempatannya buat Mbak Ruri ya. Makin cakep Ya, aja. ya, kok formal loh. Ya, jadi memang ini kita sambil santai aja ya, Mbak Ruri dan Ya, Sobat Anek. santai-santai aja nunggu buka puasa. Siap. Ya, jadi ceritanya itu kan dulu manusia itu dari mulai zaman filsuf ya di Yunani itu tuh coba untuk mengklasifikasikan dunia gitu ya, biar kita Ya, mudah untuk mempelajarinya. Nah, dulu tuh klasifikasi yang paling banyak digunakan adalah berdasarkan penampakannya. Nah, dulu tuh orang bilang kalau yang gerak-gerak oke, hewan, yang diam aja gitu ya, tumbuhan. Nah, jamur waktu itu masih dianggap sebagai tumbuhan karena kita lihat dia diam aja seperti itu, nggak gerak-gerak kemana-mana. Nah, sampai mungkin 100 tahun terakhir pun ya orang terutama di negara-negara berkembang ya masih banyak yang menganggap jamur itu sebagai bagian dari tumbuhan karena penampakannya gitu ya. Padahal sebenarnya kalau misalkan kita telaah lebih dalam, ya dia itu ya bukan tumbuhan, bukan hewan. Dia punya ya dunia tumbuhan dunia sendiri beneran. seperti itu. Iya. Nah, kenapa orang mengira tumbuhan? Tadi selain dari penampakannya juga mungkin masih ada ya orang yang mengira jamur itu bisa berfotosintesis, itu salah ya. Jadi jamur itu Oke, dia seperti hewan. Nah, dia tidak bisa berfotosintesis. Nah, mungkin dulu teman-teman baik. naturalis waktu SD ingat tuh ada istilah autotrof gitu ya, Iya. heterotrof. Semoga Heeh. bahasanya nggak berat ya, ini yang
Simpel lah Yang seperti itu. oke, ya ya. Masih ingat, untung aja deg-degan nih. Kalau nggak Iya. ingat deg-degan gue. Jadi autotrof itu kan bisa berfotosintesis ya. Kalau bahasa anak SD itu bisa membuat makanan sendiri. Nah, jamur ini dia nggak bisa. Jadi dia juga bergantung kepada sumber makanan dari tumbuhan atau dari makhluk-makhluk yang sudah mati. Nah, makanya Hmm, kita nggak, kadang kalau kita lihat di lingkungan, suka lihat tuh jamur tumbuh di tanah, jamur tumbuh di pohon yang udah mati, jamur yang bahkan tumbuh pada hewan yang udah mati. Bahkan iya. hewan yang masih hidup pun bisa ditumbuhin jamur. Terus jamurnya ngebunuh hewan tersebut gitu ya. Jadi Oke. banyaklah hal yang bisa kita pelajari dari jamur tersebut gitu, Mbak Ruri. Oke, keren nih penjelasannya. Nah, yang kayak gini nih yang mau diundang nih harusnya. Soalnya kalau ngundang yang lain tuh takutnya kita cringe gitu loh. Eh, Agak-agak gimana gitu. Takutnya berat pembahasan. Nah, kalau kayak gini kan lumayan ngerti. Nanti ada pertanyaan tentang yang dibahas oleh kakak dosen Ivan ya. Nah, terus nih, kakak dosen, kan jamur itu dari segi bentuknya ya, atau dari segi kasat mata atau enggak, itu kan banyak ya. Ada yang betul, kelihatan, ada yang enggak kelihatan gitu. Ada yang betul, kecil banget yang harus bisa pakai mikroskop baru kelihatan, ada yang bisa dilihat langsung kayak payung gitu kan. Nah, betul, kira-kira nih berdasarkan bentuknya jamur tuh kan kingdom tersendiri ya. betul. Nah, tolong dong dibedain gitu. Oke. Mungkin kemarin kalau ada yang sempat baca ya, ada cerita jamur yang viral tuh di Bogor, di PB itu Ya. kerjaan mahasiswa. Jadi mereka uh, upload jamur pengantin di media Nah, ya sosial. benar. Nah, Nah, jamur pengantin itu salah satu bentuk dari jamur yang kasat mata. Oke, sebenarnya mungkin selama ini teman-teman dari naturalis juga ya, mungkin baru juga gitu ya, sering dengar beberapa istilah gitu ya. Ada jamur lah, kadang-kadang ada fungi lah, ada kapang gitu ya, nah ada betul. ada Ada yeast, ada ragi mold. gitu kan. Ya. Jadi, kalau saya pribadi sih emang kita nggak usah ngerepotin sama istilah gitu ya, tapi kita paham maknanya apa. Nah, untuk di IPB sendiri gitu ya, kita punya konsorsium, kita punya kesepakatan. Jadi memang istilah dari bahasa Inggrisnya itu kan fungi, Mbak. Oke. Oke, nah fungi itu ketika Wow. diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu beragam terjemahannya. Nah, di IPB sendiri kita ambil istilah untuk umum untuk semua jamur atau fungi adalah cendawan. Oke, Dawan. jadi cendawan itu bisa digunakan untuk kelompok yang kecil-kecil dari yang nggak bisa dilihat ataupun yang besar-besar yang dilihat yang bentuknya Hmm. macam-macam. Nah, kemudian cendawan itu bisa dibagi tiga lagi. Satu, itu namanya hamir atau bahasa Inggrisnya Amir. yeast. Mungkin teman-teman tahu nih yang suka bikin peyem, peyem, bukan peyempuan ya, peyem, tape. Tape itu kan pakai ragi ya, pakai permifan. Nah, tapi raginya itu bukan jamurnya tok yang segede itu apa namanya cendawan yang udah pakai bahan pembawanya seperti itu. Oke, jadi kalau sorry, hamir itu yang dia kecil, nggak kelihatan mata dan dia sifatnya ini istilah biologi ya, namanya unicell. Coba Oh. diulang. Apa? Unicell. Unicell ya. Nah, unicell itu artinya uni Unicell. satu sel, sel artinya satu sel. Satu Nah, sel. coba saya tes. Kalau Mbak Ruri, unicell apa multisel? Ayo. Apa ayo? Oke, kalau manusia kan multisel ya, artinya kita Yes. disusun banyak sel seperti itu. Oke, tadi Kamir Oke. ya. Yang kedua kapang. Nah, kalau kapang itu dia juga masih mikroskopik, artinya nggak bisa dilihat oleh mata tanpa bantuan mikroskop. Tapi dia sifatnya sudah multisel. Contohnya apa? Multisel. Contoh kalau yang senang makan tempe ya, saya juga senang makan tempe, proteinnya tinggi. Nah, itu ragi tempenya itu dibuat dari kapang seperti itu namanya rhizopus. Nah, yang ketiga
yang dia ukurannya besar, makro, yang kita sebut sebagai jamur gitu ya, atau mushroom, dan dia juga multisel. Mushroom. Betul. Jadi kayak misalnya kemarin jamur pengantin atau jamur-jamur lain yang bisa kita temui di sekitar kita seperti itu. Nah, tapi di beberapa tempat lain, misalkan di univ lain atau di tempat penelitian lain, kadang-kadang mereka tetap menggunakan istilah jamur untuk yang umumnya. Nggak masalah, asal biar nggak membingungkan orang yang mendengar, dikasih tambahan jamur makro atau jamur mikro. Jadi kita bisa bedakan mana yang besar, mana yang kecil. Gitu, Mbak Ruri. Oke. Nah, ini nih, kan kalau misalnya mold ya atau kapang, kapang sama mushroom itu kan sama-sama multisel ya. Betul. Nah, kalau misalnya nih yang ngebedainnya banget banget gitu, kira-kira apa? Soalnya sama-sama multisel, terus juga kadang kapang juga bisa kelihatan juga kan dengan kasat mata kan kalau banyak gitu kan. Oke, betul. Nah, Nah, jadi kalau misalnya kapang itu tadi dia masih mikro, tapi oke. multisel. Iya benar kata Mbak Ruri, kalau misalkan dia berada atau berkumpul dalam jumlah yang banyak, gitu ya, Mhm. itu bisa terlihat. Tapi yang terlihat itu entah berupa spora saja, atau ada yang namanya miselium, atau kumpulan Miselium. benang-benang hifa putih. Jadi Nah, kalau jadi kayak teman-teman serabut-serabut benang gitu ya, namanya miselium ya. betul, kalau misalkan teman-teman naturalis beli tempe gitu ya, kan suka lihat tuh ada benang-benang putih ya itu ya. Ya, Nah, itu benar. tubuh-tubuh dari si kapang itu gitu. Atau kadang-kadang kalau misalnya teman-teman naturalis nyimpen roti terus lupa nih dimakan. Lupa Ya. dimakan seminggu ya, atau 3 hari. Ternyata di roti itu ada bintik-bintik tuh, ada bintik-bintik hijau, bintik-bintik hitam. Heeh. Nah, spora sebenarnya, spora dari kapang juga. Dan itu jangan dimakan ya. Udah nggak boleh dimakan. Oke. Nah, Gitu, terus Mbak Uri. ada nih pertanyaan, jangan dimakan sama ada jamur yang enak dimakan kayak jamur tiram ya, jamur tiram, jamur Iya, kancing, jamur kuping. Itu kan enak dimakan. Terus ada juga jamur yang rasanya kayaknya rasanya tuh mirip daging umami gitu kan, punya taste umami gitu. Nah, betul. kalau misalnya nih kita kejebak di hutan misalnya atau gimana gitu dan kita ketemu jamur gitu kan, kita ketemu jamur dan kita mikirnya ini jamur kok kayaknya kalau dimasak enak nih gitu. Nah tapi kita kan nggak tahu ini ada yang beracun kan jamur sama yang enggak, yang edible yang bisa dimakan. Nah bedain jamur yang layak untuk dikonsumsi edible sama yang beracun tuh gimana sih untuk survive aja deh minimal. Oke, sebelum kita ke hutan ya, ini di kondisi normal dulu ya, Mbak ya. Oke, Jadi ya udah. mungkin teman-teman naturalis juga sering banyak mungkin baca ya, ada yang bilang kalau warna terang nggak bisa dimakan gitu ya. Kalau misalnya Oh, direbus dia akan mengeluarkan warna uh, A, B, C, D seperti itu gitu ya. Jadi itu nggak sepenuhnya benar, tapi juga nggak sepenuhnya salah. oke. Oke, bisa. Kalau ada yang bilang kalau warna jamur terang itu nggak bisa dimakan, ada kok. Kayak misalkan namanya jamur pelawan, itu warnanya orange merah ngejreng banget. Oh Ada iya, juga iya. namanya itu, ada namanya jamur Oh, tiung, itu warnanya orange, juga kuning gitu ya. Di Sumatera, Kalimantan banyak banget tuh dimanfaatkan oleh masyarakat. mhm, Tapi masalahnya kita di Indonesia itu belum mhm, ada acuan baku gitu, Mbak Ruri. iya, mhm, Acuan baku untuk menentukan mana jamur yang bisa dimakan, mana enggak. Bahkan di mmm, tempat lain pun, di negara lain pun nggak ada satu metode yang paling akurat untuk menentukan ini bisa dimakan, ini enggak. oke, Kecuali untuk jamur-jamur yang sudah kita ketahui semenjak turun-temurun. Kayak tumbuhan misalkan, dari dulu ya udah tahu. kenapa Mbak Uri berani nih makan jamur tiram atau jamur kuping? Karena kita udah tahu Tahu, ilmunya semenjak turun-temurun. Makanya cara yang paling tepat, cara yang paling akurat menurut saya coba adalah sendiri. kita tanya ke orang yang pernah makan jamur tersebut. Biasanya masyarakat lokal itu sering makan jamur Oh iya yang tinggal iya, dekat itu hutan tipsnya ya, itu. Karena kan mereka udah nyobain ya. Toh sekarang kalau iya mereka betul. masih Jadi hidup, oke artinya udah main trial aja. error lah ya. Betul. Oke oke.
Jadi kita nggak bisa nentuin juga mau beracun apa enggak, makanya kita harus perbanyak wawasan tentang jamur juga ya, supaya kita Betul. bisa tahu rasa-rasa jamur yang edible apa yang enggak. Dan itu nggak cuma Oke. tugasnya peneliti ya, Mbak Ruri, nggak cuma tugasnya Hmm. saya, tugasnya dosen, Ah, tapi juga harus dari bantu teman-teman juga, dari masyarakat juga. Karena kadang-kadang iya. tuh kan masyarakat punya informasi yang penting ya, tapi mereka nggak punya background ilmiahnya. Nah, tugas Iya. kita lah sebagai peneliti untuk Hmm. membuktikan kevalitan dari informasi tersebut, seperti itu. Ini ada kita sembari interaktif ya sama penonton. Nah, ini ada yang nanya, mungkin, oh ya, ngetes jamur nih, misalnya ketemu jamur terus ngetes, dicoba dimakan katanya. Terus kalau masih hidup gimana orangnya? Itu bisa dimakan apa enggak? Kalau bohong gimana? Waduh. Ya, Ya, eh, artinya kita harus tanya ke sumber yang terpercaya, seperti itu. tinggal dulu, terus lihat ciri-cirinya dulu ya. Betul. Tadi saya ada baca nih, Mbak Uri. Jadi harus Hmm. ngorbanin nyawa dulu dong. Oh, enggak juga, enggak seperti itu. Jadi kalau Aduh, aduh, aduh. selalu ada himbauan, baik itu Hmm. dari peneliti lokal ataupun asing, kalau misalkan kita mau nyoba jamur, itu Hmm. resiko oleh kita sendiri, gitu. Itu Oke. untuk jamur yang eh, memang kita nggak tahu bisa dimakan apa enggak gitu, Mbak Uri ya. Nah, Ya. jadi kalau saya saran, kalau emang kalian teman-teman atau nggak yakin itu bisa dimakan apa enggak, tolong jangan dimakan dulu seperti itu. Oke? Karena walaupun di Indonesia mungkin kasusnya nggak banyak gitu ya, tapi ada. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah dengar kasus keracunan jamur tangkil atau jamur so itu ada tuh di Jawa. Jadi itu mereka sebenarnya Waduh. makannya nggak di fase yang tepat aja. Jadi jamur tuh ada Oke. kadang-kadang juga fase boleh dimakan, kadang boleh nggak gitu ya. Jadi Boleh, ya. memang harus hati seperti itu. Iya, tricky juga ya kalau mau konsumsi jamur. Ini Terus aku juga untuk pernah nih. jamur liar ya, untuk jamur liar ya. Oke, oke. Aku juga Ya. pernah dengar, aku baca komik nih, komik Jepang. Terus di komik itu dia makan jamur, suatu jamur, terus dia kayak halusinasi gitu. Itu benar nggak sih ada jamur yang bisa bikin kita halusinasi? Ada. Hmm. Dan saya nggak sarankan untuk dikonsumsi kalau nggak Hmm. ngerti. Walaupun saya yakin masyarakat lokal kita sudah mengkonsumsi itu turun Iya. temurun. Oh, alah. Iya. Oke, oke. Jadi kalau orang-orang zaman dulu itu, kalau mungkin juga di kampung-kampung ya, itu sering Hmm. dibikin dadar gitu ya, sering dibikin Oh, ojol, iya. dicampur. Tapi Hmm. maaf saya nggak bisa bilang di sini Mbak Ruri karena itu ada peraturan baru dari pemerintah. Jadi jamur Heeh. itu masuk kategori nafza sekarang. Oke. Heeh. Misalkan saya pun ingin meneliti jamur yang tumbuh di, maaf, di kotoran hewan gitu ya, Heeh. itu kalau nggak ada izin bisa dipidanakan seperti itu. Oke, ya, 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 ya. Wah, kompleks juga ya urusannya jamur doang. Oh ya, Bisa jamur tuh bikin, nggak hanya, iya, jamur itu nggak hanya untuk makanan doang ya. Kadang ada yang bisa buat parfum ya, buat buat betul. parfum, terus juga manfaatnya banyak banget selain buat dimakan. Buat fermentasi udah pasti. Kalau kalau di Jepang tuh sake itu pakai apa sih fermentasinya? Atau hasilnya doang itu jamur? Kalau di Jepang sendiri memang aspeknya beragam ya, Mbak Rudi. Jadi di Jepang Hmm. itu kadang-kadang jamur udah kayak tanam gitu, ditanam. Jadi orang pergi ke Oke. hutan, Oh, iya, iya, iya. hutan ditaburin hifa sama spora jamur, ditinggalin Heeh. setahun kemudian dia panen seperti itu. Ya ampun, udah dibudidaya gitu ya? Oke, oke. Ya, Heeh. ya. Di kita juga ada di budidaya, cuman Ya. di kita itu kelemahannya adalah informasinya belum dirangkum dengan rapi gitu ya. Makanya Mhm. saya sama teman-teman teman-teman muda gitu ya, dari teman-teman peneliti muda juga bikin survei kemarin. Jadi kalau teman-teman punya informasi mengenai jamur di Indonesia digunakan sebagai apa, bisa nanti diisi survei gitu ya. Saya kasih linknya ke Mbak Ruri gitu ya. Jadi bisa Mhm. bareng. Kemudian tadi manfaat jamur selain untuk dimakan juga bisa buat obat, ada. Obat, Kemudian ya benar-benar. anti, anti kanker bisa, Iya, antioksidan, dan yang paling iya. penting itu Skincare juga bisa.
anti aging juga, Mbak. Iya, betul. Itu nanti ada pertanyaannya. Diam dulu. Betul. Oke. Sembari ngebooster nih biar makin konsen ngebahas jamur nih, mau kasih pertanyaan dulu ke Naturalis Nectars. Tadi kita udah prolog jamur. Jadi aku ada pertanyaan. Apa bedanya? Bedanya satu aja, sebutkan satu yang membedakan jamur sama tumbuhan. Tadi udah disebutin sama kakak dosennya nih. Siapa yang bisa jawab duluan, cepet ketik. Hadiahnya serum ultimate yang harganya 427.000. Tuh. Wow. Serum ultimate yang harganya 427.000, silakan diambil hadiahnya. Yang penting ngetik duluan nih, siapa yang paling tepat jawabannya. Yang ngebedain jamur sama tumbuhan satu aja. Ini gampang banget, nanti semakin lama semakin susah nih pertanyaannya. Hadiahnya keren banget, Mbak Ruri. Oh iyalah, kita nggak pelit. By the way, di sini sekarang udah pukul 4:15, jadi bener-bener lagi yang ngabuburit. Lagi ngabuburit ya, berarti kita harus nge-fresh banget nih. Takutnya nanti pas lagi buka puasa masih nge-live lagi. Di sini itu buka puasanya jam 7. Oh jam 7, oke. Buka puasa pakai apa nih? Jamur jangan? Betul dong, tadi saya udah beli jamur di supermarket. Apa nama jamurnya? Jangan-jangan tiram. Oh enggak, ini namanya Matsutake. Wow. Ini Kayaknya ada udah komen ada bagus. menang. Baru nih ada komen bagus, saya bacain ya nih ya. Ya, Nih, ini kayaknya followersnya Nectar orang asing juga nih. When I was a kid in Balikpapan, some members of my family got poisoned after consuming some jamu that they didn't know of it. Tuh, katanya waktu dia kecil di Balikpapan ada keluarga dia keracunan makan jamur yang mereka nggak tahu namanya apa. Oke. Kalau kita nggak yakin, tolong hindari untuk makan gitu ya. Bahkan kadang saya pun kalau lagi ke hutan nih, baru lagi penelitian, ada jamur, saya nggak makan, tapi saya cuman nyoba rasa sedikit, terus dilepeh seperti itu. Dilepeh ya. Cuma yang kita bisa tangkap taste-nya ya. Betul, karena taste jamur itu salah satu informasi untuk identifikasi. Iya. Oke, udah ada yang menang nih, kayaknya udah di-mention sama formulator, Mbak Ica. Oke, selamat ya. Ya. Halo, Putri. Halo, Eva Brialin. Ya. Ya elah, Bio. Jelas lah menang. Aduh, ya. Anak biologi kalau nggak menang kebangetan nih. Halo, ya. Apa kabar semuanya? Selamat ya. Selamat ya Kakak Alin. Oke, terus ada pertanyaan lain lagi, satu lagi pertanyaan ya untuk topik yang barusan disampaikan sama kakak dosen. Tadi ada penjelasan tentang kamir, kapang, sama jamur atau mushroom ya. Nah, pertanyaannya ini udah dicatat sama jurinya. Oke, juri mau nanya nggak juri? Ya. Oke. Baiklah, kita akan memberi pertanyaan. Ya, pertanyaan kedua ya, jawab. Hasilnya nanti hadiahnya dapat face oil yang harganya 320-an ribu, itu aku lupa, face oil ultimate. Oke. Simak. Pertanyaannya, sebutkan dua saja makanan khas Indonesia yang hasil fermentasi jamur. Dan sebutkan juga itu termasuk kategori kamir, kapang, atau mushroom atau jamur makro. Nah, tuh. Yang tadi dijelasin sama kakak dosen. Dua aja nama makanan. Ya, semoga yang menang bukan dari anak biologi ya. Jadi biar keren. Forbidden for biologi ini, jangan anak bio yang jawab dong. Oke. By the way, Mbak Ruri keren pakai jas lab ya. Ini lagi di mana? Iya,
ya action doang sih sebenarnya. Yang intinya mah aku jualan doang. Tapi yang pakai Just Lab ini tiap hari tuh formulator sama timnya biar Keren, lanjut. keren, keren, keren. Aku sekarang lagi PSBB juga di sini, jadi ke lab-nya dibatasi waktunya. PSBB juga ya. Ya, ya. Jadi banyakan di rumah Tapi mereka belajar. lebih disiplin nggak sih orang Jepang? Sebagian besar sih disiplin ya, tapi tetap aja ada yang pencilan lah, yang nyeleneh seperti itu. Ya, kalau di sini yang disiplin agak kalah deh. Di sini Ya, semua pada beli baju lebaran. naturalis ya, yang nggak punya urusan keluar, ya di rumah dulu aja gitu ya. Tapi yang harus keluar juga patuhi protokolnya. Jadi kita bareng-bareng mendukung upaya pemerintah untuk menekan persebaran COVID-19 ini gitu ya. Betul. Oke, udah ada yang menang nih. Wah kan kita pinter. Naturalis Nektar itu pinter-pinter. Sangat menyimak pembahasan tentang jamur. Keren. Terus siapa yang menang? Oke. Wah, ada Kakak Epi. Halo, Epoy. Ini admin 4 kalau nggak salah. Beliau juga dulu penelitiannya tentang jamur. Halo, Mbak Evi, apa kabar? Epoy. Ayo, pertanyaannya udah ada jawabannya? Siapa? Iya. Kalau artinya Oke. Yang menang nih ya, kata jurinya nih. terus saja. Ya, dimension nih sama jurinya. Anmutia LHKM Anmutia selamat ya kakak, menang face oil harga 300-an ribu. Selamat, selamat. Hebat, berarti kakak menyimak. Oke, buat yang menang nanti nggak usah ikutan pertanyaan lagi ya. Kontak ini yang Lukman. Oke. Ada 2 ya yang menang ya. Ada IN Lukman, itu menang juga. Selamat ya kakak. Oke, lanjut ya, kita membahas tentang jamur lagi dan simak, masih banyak pertanyaan, yang hadiahnya juga ada uang tunai, tenang aja. Oh iya, kan jamur nih bisa dimakan ya pada umumnya nih, naturalis itu pengen nyobain berbagai jamur. Nah, bisa nggak sih jelasin selain jamur tiram, kancing, kuping yang kayak gitu, jamur lain yang enak-enak yang ada di Indonesia yang bisa kita cari misalnya di pasar atau di mall. Terus kira-kira kenapa sih kita mesti cobain jamur? Apa sih nutrisinya? Nah, boleh deh jelasin sama kakak dosen. Oke, tadi tuh ada yang komen, tiap kali lihat jamur pengennya bawanya dimakan gitu pengennya. Iya, iya. Ya, jadi apa ya? Jamur itu terlihat menggoda ya, apalagi pas lagi puasa-puasa gini. Nah, Jadi kalau misalkan kita dari pasar becek pun gitu ya, Mbak Ruri, sampai mall gitu ya, kita kadang-kadang suka nemuin beragam jamur gitu ya, yang deket-deket lah gitu ya, misalkan di kios-kios sayuran itu suka lihat ada jamur tiram, jamur merang, jamur kancing gitu ya, apalagi tiram, merang, kancing. enoki sih, enoki juga sering. Kadang-kadang kalau enoki itu mungkin seringnya di mall ya. Oh Jadi iya, di di mall mall, itu, sorry. Kalau di pasar aku nggak. iya, kalau di mall itu kadang-kadang yang suka kita temukan itu jamurnya pakai bahasa-bahasa Jepang gitu kan. Enokitake, shitake, matsutake, maitake. Kenapa sih namanya take-take semua? Nah, ini memang dulu dikembangkannya banyaknya juga di Jepang juga seperti itu. Jadi sekarang orang yang ngejual itu udah memanfaatkan hasil pengembangan itu. Nah, saya sih berharap ya, di masa depan gitu ya, kita punya bentuk pengembangan sendirilah gitu ya. Nanti mungkin ada jamur arimbi gitu ya, atau jamur permana, kan keren gitu ya. Iya, benar. Ya, amin aja. Oke. Iya. Terus juga kadang-kadang jamur itu kan punya nama dagang ya gitu ya. Misalkan kayak gini baru nih, ada jamur namanya apa? Portabello gitu ya. Mungkin pernah lihat tuh di Iya, itu pernah dengar tuh. Portabello, terus Cremini, terus Champion. Itu sebenarnya jenis yang sama dengan jamur kancing.
Iya, benar. Pas beli, Nah, namanya sih canggih ya. Pas beli rasanya kok sama kayak kucing gitu. Ya. iya, karena memang itu dari genus Agaricus. Agaricus itu jamur kancing gitu ya. Ya, Kadang-kadang ada yang dijual udah terbuka itu tudungnya, ada juga yang masih tertutup gitu ya. Nah, sama juga kayak jamur merang. Kadang-kadang kan kalau kita beli di pasar, jamur merang itu bentuknya bulat ya. Jadi dijual emang masih bentuk telur Iya. kayak gitu. Tapi kalau pas kita lagi pergi ke hutan, ke lapangan, kadang-kadang dia udah mekar. Nah, orang tuh kadang-kadang nggak ngeh Iya. si yang itu jamur merang loh seperti itu gitu. Karena mungkin Benar-benar. biasanya yang masih telur gitu. Nah, aku punya tips nih, Mbak Uri, buat naturalis. Jadi belajar biologi itu atau belajar jamur juga nggak usah dihafal semuanya, tapi bisa kita analogiin. Misalnya jamur merang itu kan namanya Volvariella. Oh, Volva bahasa itu artinya kaos kaki. Oke, Oh jadi iya. kalau ada jamur kaki, Volva, namanya Volvariella seperti itu. Gitu. Sama kayak kemarin jamur pengantin ya, karena bentuknya kayak renda-renda pengantin gitu. Benar-benar cewek ya bright lah ya. Terus juga itu tadi yang di pasar ya, yang di pasar becek sama di mall. eh Kalau misalkan kita ke hutan gitu ya, ke masyarakat lokal, itu kadang-kadang juga ada jamur-jamur edible yang dimanfaatkan. Bahkan harganya itu mahal loh, Mbak Ruri. Contoh, Iya, benar. di tempatku ya, di Bangka Belitung. Halo, orang Bangka Belitung. Aku asli Bangka Ada yang Belitung. namanya naturalisasi. Jadi ada jamur namanya jamur pelawan. Dia warna merah, dia nggak bisa dibudidayakan. Orang harus nyari ke hutan. Itu pas lagi mahal-mahalnya, basahnya itu harganya bisa 300 sampai 700 ribu per kilogram basah. Kalau Sah. kering 1 sampai 2 juta. Itu rasanya kayak gimana sih? Aku belum pernah loh. Nah, jadi Nyobain. kadang-kadang jamur itu kalau mahal bukan hanya karena rasa, tapi karena Oh, oke. ditemukan. Oh, sulit Tapi ditemukannya. juga juga emang enak sih Mbak Uri gitu ya. Emang enak Terus ya. kalau masakan Kasihan. jamur itu betul. Terus juga kalau masakan jamur itu enaknya bukan ditentukan dari jamurnya jamur apa, tapi ditentukan dari bareng siapa makannya. Oh iya nih ada komen nih. Apa? Komennya gini. Kak, kalau di Sunda tuh ada yang namanya suung. Itu tuh apaan katanya? Oke. Ya. Jadi saya suka berinteraksi Ih, juga Mbak yang sama nanya aku dapat hadiah deh. Karena aktif nanya, Oke. dia dapat hadiah. Oke, nanti aku pikirin deh hadiahnya apa. Pertanyaannya bagus ya itu. Jadi di Sunda itu, ini menurut informasi dari teman-teman orang Sunda yang saya sering ngobrol, ada suung, ada supa. Ada suung, Dua-duanya ada supa. supa. Oke. Supa. Oh, Dua-duanya oke. itu sama-sama jamur. Cuman bedanya satu nempel atau hidup di tanah, satu hidup di atau nempel di kayu. Oke. Iya, Saya iya, lupa iya. ya nama nempel di kayu. Mungkin orang Sunda bisa mention di bawah. Tapi satu nempel di tanah, satu nempel di kayu. Satu disebut suung, satu disebut supa. Nah, di Sunda itu yang ngetop namanya supa bulan. Itu ada Supa namanya bulan. supa bulan. Atau kalau orang Jawa bilangnya jamur barat. Atau kalau Jamur orang barat. Indonesia bilangnya jamur rayap. Nah, Iya, loh, ini ada kata kedai air di Jawa Barat, jamur barat itu paling enak katanya. tuh. Oke, jamur barat itu adalah jamur rayap juga sama. Oh, Nah, jamur raya. Oke. kenapa disebut jamur rayap? Jadi, Kenapa? jamur itu tumbuhnya di atas sarang rayap. Oh, gitu. Ya, 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 ya. Sarang rayap itu nggak kelihatan, adanya di bawah tanah. Makanya kadang kalau pengen tahu, itu jamurnya harus digali sampai 30 cm sampai semeter, nanti ketemu tuh tangkai jamurnya nyambung ke sarang rayap. Oke. Nah, itu tuh enak banget jamurnya. Namanya Termitomyces ya. Ini info Apa biologi nih. namanya? Termitomyces. Termitomyces. Iya, soalnya Ya. suamiku pernah bilang itu jamur terenak di dunia yang pernah dia makan gitu, katanya. Makanya Ya, aku nggak pernah makan, jadi aku bingung, penasaran gitu. penasaran ya?
Iya. Eh, Dan itu budidaya nggak sih? Kalau emang enak harusnya kan oh, banyak gitu loh. ya, ya, ya. Untuk jamur Termitomises atau jamur rayap, sama seperti jamur pelawan, itu belum bisa dibudidaya. Oh iya iya iya. Nah, karena biasanya jamur yang hidupnya itu bersimbiosis, oke, ini ada kata simbiosis nih. Aduh, Simbiosis artinya apalagi lupa. hubungan, ya. Jadi dia bersimbiosis dengan sarang rayap seperti itu. Oh, sama Tapi pohon saya. orang lagi melakukan penelitian gimana caranya untuk membudidayakan jamur rayap tadi, gitu. Nah, Iya iya. di Iya. kemarin kita ada mahasiswa S2 namanya Mas Hoirul. Dia meneliti itu. Jadi mungkin bisa nanti saya berikan kontaknya Mas Hoirul. Jadi dia fokus sama jamur rayap aja dari dia S1 sampai S2. Keren 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 keren. Oke. Tadi yang nanya Ya. suung itu aku kasih face oil argan ya, yang harganya 100.000. Makasih udah nanya. Bagus Wow, pertanyaannya. keren. Keren, keren. Oke, lanjut ya. Tadi, oh iya aku mau nanya nih. Ini kok masih konsen nggak nih, Mbak-mbak yang Apa? hadir di sini, Mas-mas, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tadi kita bahas UUM, barusan banget nih. Pertanyaannya, jawabannya nanti apa? Sebutkan. Hadiahnya nanti dapat mocha scrub lagi. Jamur barat disebut juga jamur apa? Tadi barusan banget. Jamur barat disebut jamur apa? Bahasa Latinnya ya. Ya elah, udah ada jawabannya. Jangan-jangan ada ibu-ibu tadi yang jawab. Ya, itu bisa di Google. Nggak ada. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, hadiahnya buat saya. Oh. Nah, ya. Yang menang biologi lagi. Ini mulai. Kak Hilda ya? Hilda ya. Iya, selamat buat Kak Hilda. Kak Hilda dapat mocha scrub. Aduh, nggak mungkin Kak Hilda nggak tahu ya, pasti tahu deh. Ya, selamat buat seniornya Nektar, sekaligus naturalis Nektar, Kak Hilda, dapat mocha scrub. Oke, kita lanjut lagi pembahasannya. Ini ada 3 tema tentang jamur. Oke, lanjut. Oke. Kalau jamur yang kayak roti gitu ya, yang gede gitu, aku pernah lihat tuh di mall. Nah, terus jamur pokoknya selain tiram, selain kuping, selain kancing, itu ada nggak sih ngasih tips nih buat kami untuk pilih jamur yang unik tapi enak rasanya, terus itu bisa kita konsumsi dan kita bisa dapatkan di Indonesia. Oke. Namanya deh, biar bisa di googling, mana tahu ada di marketplace juga. Oke. Biar orang-orang Jadi, tuh konsumsi jamur daripada bosan sayuran mulu kan, jadi selang-seling lah. Jamur kan proteinnya tinggi. Oke. Satu, buat sebagian orang, jamur masih dianggap sebagai sayuran. Iya, itu. Oke. Sebenarnya nggak masalah gitu ya. Dalam hal kuliner ya nggak apa lah. Tapi mungkin dalam hal biologi atau taksonomi, mungkin nggak ya. Karena definisi sayuran adalah bagian dari tumbuhan. Seperti itu. Yang kedua, tadi benar Mbak Ruri, jadi jamur itu belum menjadi makanan utama di meja makan orang Indonesia. Iya. Nah, yang ketiga, untuk semua jenis jamur sebenarnya mereka punya kandungan yang hampir seragam. Iya, Oke. seragam ya. Jadi Oke. mau makan jamur apapun itu manfaatnya sama seperti itu. Oke. Oke, jadi jamur itu dia rendah kalori ya. Jadi cocok Rendah banget kalori, ini buat oke, rendah kalori. yang buat mau ngatur makanan, cocok gitu ya. Kemudian dia itu kaya vitamin A, Oke. kemudian dia tinggi serat. Oke. Seratnya juga tinggi loh. Oke. Terus dia kandungan karbohidrat, protein, mineral, lemak itu sudah ada semuanya lengkap seperti itu. Nah, bahkan nih ya di negara-negara Asia Timur kayak Jepang sama Korea itu mereka punya istilah vegan meat. Jadi vegetarian meat. Jadi vegetarian yang mau makan daging tapi nggak boleh, dia makan namanya daging analog.
Oh iya, Nah, daging analog ya, itu dibuatnya dari jamur. dari Karena jamur. karakteristik jamur itu sebenarnya mirip-mirip sama daging gitu. Bahkan di Korea sendiri, ini yang suka nonton Korea ya, kalau pengen seperti opa-opa Korea, silakan makan makan jamur gitu ya. Karena di Korea itu lagi booming juga vegan meat seperti itu. Nah, tadi selain juga dia memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, Mbak Uri, jamur ini kalau Hmm. dikonsumsi juga banyak manfaatnya. Hmm. Antibakteri, anti Iya, kanker, antioksidan juga seperti itu. Jadi oke. bahkan banyak tuh juga penelitian yang menunjukkan bahwa jamur itu punya manfaat untuk anti aging dan bagus Ya, untuk kulit seperti itu. Ya, jadi galactomisat namanya. jangan ragu buat konsumsi jamur gitu ya, walaupun nggak tiap hari, mungkin ya 2-3 hari sekali nggak masalah gitu ya, kita bisa temukan dengan gampang di sekitar kita. Sekaligus juga kita buat ngebantu teman-teman petani jamur, karena Iya, jamur itu setelah dipanen itu masa panennya atau masa simpanan itu nggak lama baru di. Jadi oke, kalau Mbak. dia nggak penyimpanan yang bagus, itu akan cepat busuk 2-3 hari kemudian gitu. Kalau nggak dikeringin ya. Makanya kita Ya. juga support lah ini petani lokal kita biar kita sama-sama happy gitu ya. Kita dapat nutrisi, mereka juga produknya dibeli dan juga banyak orang yang makin aware nih sama manfaat dari jamur sendiri seperti itu. Gitu, Mbak. Oke, bagus banget nih pesan moralnya ya tentang jamur. Oke, nah sekarang nih terakhir nih untuk takutnya nanti buka puasa lagi di sana udah duluan. Ini Santai aja. bahasan terakhir kan Nectars ini kan concern juga sama kulit ya, sama kesehatan kulit itu awalnya Nectars dibentuk. Padahal sebenarnya ini nih termasuk komunitas gitu loh, komunitas orang-orang yang concern sama healthy living. Nah, salah satunya itu selain concern sama pola makan, sama makanan, sama UKM juga, concern sama kulit. Nah, aku sempat baca beberapa jurnal itu ada jamur atau ya fungi lah, itu digunakan untuk kecantikan nih, untuk kecantikan atau apa ya namanya ya, anti-aging lah, bukan kecantikan. Kalau kecantikan itu kayaknya terlalu spesifik ke perempuan. Untuk Oke. anti-aging, itu ditemukannya di Jepang juga katanya. Namanya itu Pitera atau apa sih, fermentasi dari beras atau sake gitu, dan itu banyak digunakan di kosmetik Indonesia. Nah, itu Hmm. jenis jamurnya apa sih? Oke. Galactomyces atau apa gitu, aku nggak tahu, terlalu tahu. Dan itu memang fungsi anti-agingnya itu kemana gitu? Apakah harus dikonsumsi atau dioles ke muka atau gimana gitu? Oke. Untuk pemanfaatan jamur dalam bidang kosmetik itu ada dua macam, Mbak. Satu Hmm. yang kita pakai di kulit, Mm-mm. satu yang konsumsi. Konsumsi ya, Nah, oke. untuk yang di kulit itu ada fungi atau hamir yang namanya galactomyces. Hmm. Nah, biar gampang orang nyebutnya galactomyces gitu ya. Jadi Oke, benar tadi oh, iya. nasi sama beras sama sake. Nah, serbuk-serbuknya itu Mhm. tuh yang dimakan. Nah, itu udah diteliti ternyata ketika diaplikasikan ke apa ya responden gitu ya atau Mhm. uh, uh, orang yang Lawan. diuji, ternyata itu juga bisa menekan pertumbuhan jerawat juga, Mhm. kemudian kelembaban kulit, sama juga ini menurunkan apa tuh blackhead, komedo ya. Medo ya, oke. Nah, bagus juga untuk menghindari dari radiasi ultraviolet seperti itu gitu. Nah, itu untuk yang kelompok cendawan-cendawan yang kecil ya, yang mikro ya. Iya, Nah, kok. untuk yang kelompok yang besar, yang jamur, yang kelihatan kasat mata, itu Mhm. juga ada penelitian yang mereka diekstraksi tuh kandungannya, kemudian juga dicobakan. Cuman memang produknya belum ada yang sampai seperti merek dagang, seperti yang galactomyces tadi. Kalau yang galactomyces itu udah dijual deh, itu di pasaran gitu ya. Nah, tapi Iya, iya. memang
potensinya itu sangat tinggi gitu ya. Jadi saya sih berharap ya teman-teman juga, masyarakat juga ini yang punya info-info menarik, tolong dikasih tahu gitu ya ke saya atau ke teman-teman lain. Jadi kita bisa saling kolaborasi gitu ya, saling collab biar maju nih jamur kita. Karena banyak sekali nih saya kebetulan 5 tahun terakhir ini lagi ngumpulin data nih Baruri dari berbagai tempat di Indonesia. Jadi jamur A manfaatnya apa, jamur B manfaatnya apa gitu ya. Itu banyak tuh informasinya. Ini lagi saya coba rangkum, mudah-mudahan nanti bisa dibuat buku ya atau tulisan yang lain. Jadi bisa kita bagikan ke teman-teman juga, dan tenang aja, kita bakal tulis dengan bahasa yang mudah seperti itu. Jadi biar Iya kimia dong, itu penting. Oke. gitu. Oke, kayaknya jamur ini kalau dibahas itu bisa lebih dari sehari ya. Dunianya besar sekali. Kami dulu waktu itu 1 semester tuh tentang itu, baru pengantar doang tuh tentang jamur. Jadi jamur itu sebenarnya sangat luas dunianya, sama dengan dunia tumbuhan, sama dengan dunia hewan ya. Jadi kita ini masih prolog sebenarnya. Nanti kita akan ngundang lagi kakak dosen Ivan ini untuk membahas jamur lebih dalam dan bikin kuis lagi. Oke? Siap. Nah, ini ada pertanyaan nih dari juri nih. Ada pertanyaan dari juri. Siapa yang menyimak dari awal nih ya? Tenang. Hadiahnya apa ya? Oh ya, vegan snack. Hadiahnya itu vegan snack 2 sama apa lagi ya? Wedang deh, wedang dari Jogja hadiahnya itu. Siapa yang bisa jawab ya? Ini pertanyaan terakhir. Oke, dia maunya pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir nih. Oke, Simak. langsung aja kita pertanyaan terakhir. Oh enggak terakhir. Ada satu pertanyaan dari formulator dan itu susah banget. Tapi nanti yang bisa jawab ini dulu nih. Panu itu termasuk hamir, kapang, atau jamur? Oke, panu. Ya, panu katanya kan kalau kita sakit panu obatin sama salep kulit yang anti jamur. Nah, itu termasuk kapang, kamir, apa jamur? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, gampang itu. Gampang banget ini dari yang ciri-ciri yang di awal tadi yang udah dijelasin. Kapang, kamir, atau jamur? Panu tuh kan kita kelihatan ya. Ada yang putih gitu ya, misalnya. Biasanya itu jarang mandi. Ayo, yang sering panuan waktu masih kecil, ayo jawab. Mbak Ruri, ini kamir atau jamur? sambil nunggu jawaban Mbak Ruri. Ya, Nah, jadi fungi itu atau jamur atau cendawan tuh suka banget sama tempat lembab ya. Oh iya, benar. Kenapa? Kalau misalkan kita habis olahraga, habis dari luar, di baju, tidur, bajunya nggak diganti, itu kan jadi lembab ya. Nah, itu suka banget tuh. Suka banget tuh cendawan-cendawan atau fungi tumbuh gitu. Makanya usahakan habis olahraga, habis dari luar, diganti bajunya, terus bajunya juga diangin-angin dulu. Pernah nggak lihat tuh kalau di baju hitam gitu ya? Iya, benar. Itu sebenarnya adalah fungi loh, namanya Hytomium. Oh, alah, namanya ribet banget ya namanya ya. Tuh, bahkan sampai kayak baju, celana jeans itu bisa ditumbuhi tuh sama mereka. Gitu. Jadi mereka di mana-mana. Oke, udah ada yang menang belum? Udah nih, dari Mas Rian dia udah mention yang menang. Selamat buat Mbak Deviana Nur Hijriati. Oke, selamat. Ini yang menang dari tadi cewek semua ya. Yang cowok mana ini? Kemarin yang menang banyak cowok. Sekarang cewek. Oke. Selamat buat yang menang. Oh iya, ada satu pertanyaan terakhir. Ini dari formulator. Dan ini, jujur ini pertanyaan bikin emosi banget. Susah. Kalau menurut aku susah sih jawabnya. Tapi ya udahlah ya. Sebutkan ekstrak jamur